إلى هدى النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين وإلى أهل بيت وأزواجه شهدنا إلينا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إن أرواح جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا ومعلمنا وسيدنا وإن أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وأسوننا وفروعنا صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du. Kator dak sedaya para rabu muslimin muslimat saya kaula mujaki rahimakumullah, tepaki boleh kita bersama di Masjid Jami' Al-Ibrahimi untuk kesekian kalinya dalam rangka mengikuti pengajian sore sekaligus menunggu buka bersama. Bu karena deki mare ngelaksanaki sholat maghrib. Kemarin sudah ditetapkan, disetujui oleh semua yang hadir, anggap oleh semua bahwa setelah maghrib masuk kita takjil, kemudian setelah takjil kita sholat bersama-sama. Nah, setelah sholat kita buka bersama. Hadirin hadirat, perintah puasa Ramadan itu sebetulnya diturunkan oleh Allah bukan pada bulan Ramadan tapi pada bulan Sya'ban. Insyaallah tanggal 10 bulan Sya'ban. Itu asbabun nuzulnya ayat yang memerintahkan puasa. Agak unik memang, karena perintah puasa itu yang diundang oleh Allah bukan kepada manusia secara keseluruhan. Jadi bukan berbunyi ya ayyuhan nas atau ya ayyuhalladzina aslamu, bukan ya. Jadi yang diundang oleh Allah bukan manusia atau orang-orang yang Islam, bukan, tapi ayatnya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Makanya nantinya di bulan suci Ramadan kalian jangan heran kalau ketemu dengan orang Islam yang tidak berpuasa. Itu berarti orang Islam yang memang tidak diundang. Paham gitu? Jadi perintahnya
undangannya dari Allah bukan berbentuk hai manusia atau hai orang-orang Islam, tidak, tapi bunyinya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, makanya di bulan Ramadan ketika kalian berjumpa dengan orang-orang Islam yang tidak berpuasa, berarti tidak mendengarkan perintah Allah, karena memang tidak tersentuh. Mereka hanyalah Islam tapi tidak beriman. Nah, unik kan? Unik dengan. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Khusus nih kawan. Berarti berpuasa kita, ya, kita ini sudah dipilih oleh Allah dari sekian orang Islam, termasuk yang hadir ke masjid, ya, melaksanakan puasa Ramadan, berkumpul pada sore hari ini di tempat yang mulia Masjid Al-Ibrahim, itu sudah termasuk undangan pilihan. Nah, hidup kita, ya, selain sebagai orang beragama, juga sebagai orang berbangsa dan bernegara. Maka dituntut kuluban panjenengan harus bisa menjadi manusia yang cerdas, harus bisa menjadi manusia yang cerdas. Saya ulangi sekali lagi. Jadi kita tidak hanya sekedar orang yang beragama Islam, tapi sekaligus kita merupakan manusia yang berbangsa dan bernegara. Karena apa? Kadang-kadang kita melaksanakan agama tapi tidak sesuai dengan peraturan negara, tidak sejalan dengan peraturan negara. Walaupun sudah diusahakan bahwa peraturan negara Republik Indonesia ini sudah mulai disesuaikan dengan ajaran umat Islam, karena memang negara Indonesia bukan milik umat Islam tapi milik semua agama. Kalau tidak salah sekarang sudah menjadi 6 agama yang ikut andil mendirikan negara NKRI. Jadi artinya di dalam bulan suci Ramadan ketika kita melaksanakan puasa, kemudian kita melihat atau mendengar bahwa di suatu desa, di suatu pasar, ya, ada orang jualan nasi. Kiwanya kiwake. Ning pasar jualan nasi banyak. Lah kita ini, ya, karena kita sebagai orang yang beragama Islam juga bernegara, berbangsa, ini. Kimon tada payung hukum, tada payung hukum dalam undang-undang, dalam undang-undang. Kita langsung terbecentor, malah kita pentong pas takbir Allahu Akbar, ngono kades nih kengena. Tahu usah, tidak usah, karena mereka segi saudara kita, ya. Sakte kengan, mon bulan Ramadan sakte, sakte. Kita lak cedakan, kita lak sokon to, yang goyang mana. Jering kula sekut, lebat Malang, mulai dusor saja sekut, puluhan pasan mereka. Banyak. Sesakte gini kaki orang Muslim kan, saudara kita, tapi tidak tersentuh dengan panggilan Allah. Hai orang-orang yang beriman, sakte ngene. Cedek kata kita lak cedek. Dadi sapa neto bi sepatuna. Goyang-goyang. Mau dang lagi punten, kita lak kapi dang lagi. Lagi sama karena satir tabir separoh menutupi ruang setengah ke atas. Jadi cetak bareng pundang teh kita lah. Saya kita lah sokonato akondan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah beriman. Ngakui fi'il madhi berarti maknanya sudah menunjukkan
arti sudah, hai orang-orang yang sudah beriman. Kutiba alaikum, diwajibkan atas diri kamu sekalian, asyamu, ya, berpuasa di bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina, sebagaimana yang telah diwajibkan alal ladzina, atas mereka, ya, orang-orang min qablikum, sebelum kamu. Jadi berpuasa, ya, ini bukan hanya sesuatu hal yang baru pada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, tapi puasa itu adalah merupakan, ya, amalan umat-umat sebelum umatnya Kanjeng Nabi. Artinya umat-umat terdahulu pun juga diperintahkan oleh Allah melaksanakan puasa. Mana dalilnya? Yaitu tadi, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan alal ladzina, atas orang-orang min qablikum, sebelum kamu. Umatnya Nabi Nuh juga diperintahkan berpuasa. Jadi sejarahnya puasa itu sejalan dengan sejarah terjadinya atau terciptanya umat manusia. Bahkan, ya, proses penciptaan akal dan nafsu pun itu juga erat kaitannya bareng amalan puasa. Kan kemarin sudah dibacakan oleh Kiai Idris pada saat khutbah, ya, bahwa jauh sebelum Allah menciptakan manusia, ya, elemen-elemen yang akan dipasang di tubuh manusia berupa akal dan nafsu ini sudah dites oleh Allah. Ketika akal ini dipanggil, ya, akal diciptakan, jadilah akal, kemudian akal didudukkan, ditanya oleh Allah, man antah wa man ana, siapa kamu dan siapa aku. Akal langsung menjawab, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku, wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Nah, itu makanya kemudian Allah memuji akal, kehebatan akal, kecerdasan akal. Makanya nanti ada ayat, walaqad karramna bani Adam. Allah akan memuliakan anak cucu Adam. Kenapa Allah memuliakan anak cucu Adam? Ya, rahasianya karena pada anak cucu Adam ini ada akal. Jadi Allah menentukan walaqad karramna bani Adam. Aku muliakan anak cucu Adam. Ini sebabnya apa? Sebab ada akal. Dari akalnya. Kemudian setelah akal diciptakan, kemudian Allah ciptakan nafsu. Setelah nafsu diciptakan, jadilah nafsu, kemudian ditanya oleh Allah, man anta wa man ana, siapa kamu dan siapa pula aku. Nafsu ini hanya menjawab ana wa anta, tak tahu. Anda ya Anda, saya sendiri ya saya. Jadi tidak tahu siapa Tuhannya, siapa yang menciptakan, juga tidak tahu siapa dirinya. Siapa dirinya, tak tahu, tak oneng. Dengan jawaban itulah maka nafsu dianggap tidak mengetahui Tuhannya. Karena apa? Man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui kekurangan dirinya, ya, proses penciptaan dirinya, man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui proses kekurangan dirinya atau proses kelemahan jati dirinya, maka dia akan mengetahui kelebihan keagungan Tuhannya, dan itu tidak diketahui oleh nafsu. Sampai kemudian, ya, dibakar sekian ratus tahun, wakilah ribuan tahun, diambil lagi, ya, setelah dibakar ribuan tahun diambil lagi, ditanya lagi, sama, ya, dibakar lagi ribuan tahun, diambil lagi, ditanya lagi, sama, ya. Akhirnya oleh Allah, ya, dibakar dalam kelaparan, tidak dibakar dalam api.
tidak dibakar dalam kilatan api, tapi dibakar ya, oleh kelaparan. Tidak, artinya tidak diberi makan, tidak diberi minum. Setelah waktunya dibetak ya, betak ban Allah, kemudian ditanya nafsu, itulah nafsu baru tahu. Anta Rabbi wa ana abduk, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Maka dari proses ya, sejarah, dari kejadian sejarah ini, maka Allah Ta'ala mewajibkan bagi umat manusia mulai dari awal sampai umatnya Kanjeng Nabi yang paling akhir, la nabi abadah, tidak ada nabi lagi setelah ini ya, itu diwajibkan berpuasa. Kurang menit kan? Oh, kita nge. Jadi makhluk Allah yang dinyatakan oleh Allah bahwa Allah memuliakan makhluk ini, ya kita ini, manusia ini, Bani Adam. Ini makhluk yang dimuliakan. Sebab apa? Sebab ada akal. Ada makhluk yang diberikan cuma nafsu tanpa akal, namanya hewan ya. Ada makhluk yang hanya diberi akal tanpa nafsu, malaikat. Makanya malaikat ini la ya'suna bima amarul, tidak pernah durhaka terhadap perintah Allah ya. Karena tak diganggu oleh nafsu. Kepada diri malaikat hanyalah akal sebenarnya. Jadi tidak diganggu oleh nafsu, tidak diganggu oleh setan, karena setan itu mengganggu umat manusia lebet nafsu. Artinya saking manusia tidak punya aman nafsu, tidak dipasang oleh Allah nafsu di dalam dirinya, setan tak bisa ganggu. Jadi terganggunya manusia oleh setan ini karena badana nafsu. Jadi alat yang digunakan oleh setan untuk mengganggu manusia. Nah, kalau makhluk yang tidak diberi akal juga tidak diberi nafsu, ya tumbuh-tumbuhan ini ya, tidak tumbuh-tumbuhan ini tanpa akal, tanpa nafsu. Jadi kalau dibanding dari ketiga makhluk ya, tiga makhluk manusia, malaikat, kemudian hewan, posisi manusia ini ada di tengah-tengah ya. Malaikat yang hanya diciptakan dan diberi akal tanpa nafsu ini paling atas. Sementara manusia menduduki posisi tengah karena memiliki nafsu juga memiliki akal. Hewan paling bawah kedudukannya. Karena apa? Tidak punya akal, hanya diberikan nafsu. Tapi manusia ini bisa menggeser kedudukan malaikat, bahkan lebih tinggi dari malaikat ya, ketika manusia ini mampu mengendalikan nafsu. Siapa buktinya yang bisa menggeser kedudukan malaikat? Ya para nabi, para utusan. Dalilnya tahu jauh. Dalilnya ada di Aqidatul Awam ya. Mereka itu wafadhalul malaikat, lebih unggul daripada malaikat.
Itu di dalam Aqidatul Awam diterangkan bahwa para nabi, para utusan itu derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa? Karena bisa mengendalikan dirinya. Masa malaikat Jibril ya itu bisa jadi pengawalnya nabi ya. Malaikat Jibril seorang malaikat yang paling papan atas dari jajaran malaikat-malaikat yang lain. Ini bisa jadi pengawal bisa jadi pengawal nabi. Pengawal dan yang dikawal itu lebih tinggi mana derajatnya? Ya lebih tinggi yang dikawal. Ketika peristiwa Nabi Muhammad SAW dalam berisra Mi'raj, ini pengawalnya malaikat Jibril dan memang diutus oleh Allah. Nah, ini satu bukti bahwa manusia ini derajatnya bisa melampaui derajatnya malaikat. Itu karena faktor apa? Bisa mengendalikan nafsunya. Tapi sebaliknya, kalau manusia ini dikendalikan oleh nafsunya, akalnya sebagai makmum, nafsunya ditaruh di depan, karena dalam setiap tindakan, ya, ini nafsunya lebih diutamakan daripada akalnya, maka jatuhlah jati diri manusia sejatuh-jatuhnya, bahkan melebihi kedudukan hewan. Di ayat lain Allah Ta'ala jelaskan lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum adzanul la yasma'una biha, kan itu kan. Mereka manusia ini ya, punya hati tapi tidak menggunakan ya, hatinya tidak digunakan. Maka dikatakan kamu tak punya hati, artinya tak berperasaan. Punya telinga tapi tak bisa mendengar dengan telinganya. Mereka punya mata tapi tidak menggunakan dan tak melihat dengan matanya. Ulaika kal an'am. Kata Allah, mereka ini ya seperti hewan ternak. Belhum adol, bahkan mereka jauh lebih rendah kedudukannya. Praspo parabu se kaula maljaki ya. Makanya dalam bab iman ya, bagi kita sewarga Nahdien kepiye pun ngaji dak Ka'bah ya, iman itu yazidu wa yanqusu ya. Bisa bertambah, bisa berkurang. Lah bertambahnya malaikat, bertambahnya iman yang ada pada diri kita ya, itu pada saat akal menjadi imam, bisa pada saat akal menundukkan nafsu, itu bisa bertambah. Nah, bisa berkurang mana saat ya, kita mengikuti nafsu, tidak mengikuti akal. Jadi tergantung kita sebagai pengendali. Mudah-mudahan dalam kita menjalankan puasa Ramadan ya, benar-benar kita bisa mampu mengendalikan nafsu kita ya. Senajan kita tak sampai melampaui malaikat, sepenting iman kita ini tidak terlalu mundur ya, tidak terlalu turun ya. Kalau patokannya pakemnya iman itu yazidu wa yanqusu, mesti itu yazidu wa yanqusu, satu saat bertambah, satu saat berkurang. Nabi pernah ditanya ya, kenapa demikian ya Rasul? Dijawab oleh Nabi ya, kalau malaikat itu terus terbang ke atas ya, itu lantaran tak punya nafsu. Tapi ketika manusia terbang ke atas karena masih dikendalikan oleh nafsu tapi mampu ke atas, itu berarti satu keistimewaan. Jereng lek tajak ke bobo kan tajak hakikatnya ini. Bi nafsu ini kayak tajak ke bobo. Selalu tajak manusia menika supaya imannya turun. Tapi kita tepain dimenangkan oleh akalnya sehingga manusia bisa berkedudukan jauh mengungguli malaikat. Kehebatnya di situ ya.
masih punya nafsu, kok seperti itu. Kalau malaikat selalu terbang ke atas memang tidak dipengaruhi oleh nafsu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita kan kurang 15. Wah. Benar kurang 15. Kurang belum menit. Ya. Kurang belum menit. 15 itu kan saya sepeto anding sholawat mu'alik. Ya berarti kurang belum. Hah? Oh takjil, pembagian takjil. Ada bener takjil. Kan kagak takjil ki ya. Aku Oh, saya bohong takjil umum. Syahrul Ramadan. Bulan suci Ramadan unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Qur'an. Biasanya disebut nuzulul Qur'an. Jatuhnya pada tanggal 17. Jadi selain bulan Ramadan tidak ada nuzulul Qur'an. Itu kelebihan Ramadan. Kalau bulan Sya'ban Allah Ta'ala mengumumkan bahwa Sya'ban itu kebaikannya itu tidak dirahasiakan oleh Allah. Ada pada nisfu Sya'ban tanggal 15. Makanya kita kalau tiap tanggal 15 Sya'ban kita adakan asahan doa bersama ya. Nisfu Sya'ban. Karena apa? Penyetoran catatan amal kita dalam setahun oleh malaikat yang bertugas disetorkan kepada Allah. Kita berharap di bulan Sya'ban itu ya, amal kebaikannya diakhiri dengan apa? Amal yang akan disetorkan ya, dipenuhi dengan banyak-banyak melakukan kebaikan. Itu artinya di bulan Sya'ban kebaikannya tidak dirahasiakan. Tapi kalau di bulan Ramadan ini dirahasiakan, ada pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu tidak disebutkan oleh Allah bahwa Lailatul Qadar itu ada pada tanggal sekian atau tanggal sekian. Ya, kalau ada yang menyebutkan jatuh pada tanggal 21 atau 23 atau 25 tanggal-tanggal ganjil ya. Di 10 akhir bulan Ramadan itu hanya menurut penafsiran hadis-hadis Nabi. Tidak ada patokan ya bahwa Lailatul Qadar tanggal jatuhnya pada 23 atau 25. Itu berarti Allah merahasiakan ya. Karena apa, kita kalau mendapatkan malam Lailatul Qadar ya, kebaikan kita sangat-sangat ya. Khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi mudah-mudahan ya, dengan dirahasiakannya bulan malam Lailatul Qadar oleh Allah, kita bisa menjemputnya mulai dari malam pertama. Karena itu rahasianya Allah tidak memberitahu kepada umatnya Kanjeng Nabi bahwa Lailatul Qadar itu jatuhnya pada tanggal sekian. Itu agar apa? Umatnya Kanjeng Nabi bisa menjemputnya ya, mulai dari malam pertama. Ya, mudah-mudahan ya,
kita tetap diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah sehingga kita bisa memperoleh malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin.